Siapa itu? Mirza Ali Muhammad. Siapa dia? Pembawa agama Islam Bahai. Dan dia punya kitabnya namanya Al-Bayan dan Al-Aqdas. Ini kitab dari Quran dari Tuhan kata dia. Terus kita ucapkan selamat. Buset dah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum dapat saya minta maaf, besok diperbanyak lagi. Insyaallah, amin ya Rabb. Udah terima? Udah terima? Nah, yang terima satunya 200.000. Kena prank masih mending daripada 2 triliun. Ya. Ya. Enggak, ini ya buat saudara-saudara buat tempel di rumahnya ya. Kena prank ya. Meluruskan tauhid dengan memahami sejarah peradaban. Ini enggak prank, ini beneran. Ya. Pertemuan pertama kita udah rancang. Namun Allah Subhanahu wa taala ya memberikan waktu kepada kita untuk menunda. Sehingga sekarang kita anggap pertemuan pertama lagi dengan ketertiban ini. 9 bulan ini. 9 bulan ya, 9 bulan teorinya. Biasanya 5 tahun baru kelar. Di bawahnya ada tahun. Nomor 1, perhatikan kalimatnya. Pertemuan hari ini. Islam di zaman Nabi Ibrahim, tuh baru segitu udah menumbuhkan rasa pikiran kita. Islam di zaman Nabi Ibrahim, berarti zaman Nabi Ibrahim udah ada agama. Kalau Nabi Ibrahim udah ada agama Islam, maka langsung kita koreksi yang selama ini salah. Nabi Muhammad adalah orang pertama yang membawa agama Islam, salah. Langsung kita koreksi. Anak kita jadi paham bahwa Islam bukan agama paling belakang. Kalau Islam bukan agama paling belakang, maka kita koreksi lagi hari ini yang selama ini sering salah. Islam datang menyempurnakan agama-agama sebelumnya, salah. Enggak ada hubungannya antara Islam dengan Kristen. Enggak ada hubungannya sama Islam dengan Yahudi. Karena Islam dibawa oleh Allah. Inna dina indallahil, di sisinya Allah Islam itu. Yahudi mencong sendiri, bikin sendiri. Ini bukan jelek-jelekin agama orang, tapi emang Yahudi ada pencetusnya yang bikin, keluarga Yahuda. Begitu juga Nasrani, bukan jelek-jelekin. Memang kita lagi ngomong sejarah. Tanya, betul apa tidak Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 oleh Paulus dan siapa rajanya? Siapa rajanya? Konstantinus tahun 325. Diangkatnya jelas dalam sebuah muktamar konsili di Nisea. Nisea itu dekat Turki, sono dekat Istanbul, 20 km. Jelas Islam. Ada yang bawa, ada yang bikin? Enggak ada, karena sejak itu, sejak sebelum Nabi Adam, karena adanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Jadi Islam diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam melanjutkan risalah Islam itu kepada Nabi Idris. Nabi Idris melanjutkan risalah Islam itu kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh melanjutkan risalah itu kepada Nabi Hud. Nabi Hud melanjutkan risalah Islam itu kepada Nabi Saleh. Nabi Saleh melanjutkan risalah Islam itu kepada Nabi Ibrahim. Dan pada masa Nabi Ibrahim inilah kemudian lahir nabi-nabi sehingga Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapak semua para nabi, bukan Abul Adyan, bapak agama-agama, bukan. Penting nih pertemuan pertama nih kita garis bawahi biar menjiwai semuanya. Islam ya yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dan Allah menyebutkan itu dengan tegas dalam surat Al-Hajj. Millati abikum Ibrahim wa huwa sammakumul muslimina min qabl.
ikuti agama bapak moyangmu Ibrahim, dan dia Allah telah menyebut kalian orang Islam sejak dahulu. Kurang jelas apa lagi? Dan Ibrahim pun mewasiatkan, wa wassa biha Ibrahim, dan telah mewasiatkan ucapan itu Ibrahim kepada anak-anaknya, wa Yaqub, dan juga Yaqub, ya baniya, hai anakku, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah menentukan agama ini bagi kalian, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kurang jelas di mana Bapak Ibu sekalian? Kurang jelas di mana coba? Allah Subhanahu wa taala memberikan Islam kepada semua nabi. Hari ini kita bahas Nabi Ibrahim karena sampai Nabi Ibrahim di sini. Jadi kalimatnya itu fala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa wa antum nasraniyun atau yahudiyun? Enggak kan? Atau tauhidiyun? Enggak juga kan? Ya kan? Atau hanifiyun? Enggak juga kan? Jadi enggak akan lagi dibilang Ibrahim agamanya apa? Nabi Ibrahim agamanya tauhid? Bukan. Nabi Ibrahim agamanya apa? Agamanya hanif? Bukan. Nabi Ibrahim agamanya apa? Islam. Nabi Ibrahim memberikan Islam juga kepada anaknya Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Jelas, nggak ada keraguan. Anak kita mesti sampai kepada keyakinan begitu, sehingga dia bisa berargumentasi. Bisa Islam menyempurnakan agama sebelumnya? Nggak bisa, nggak nyambung. Islam yang diturunkan oleh Allah zaman Nabi Ibrahim udah sempurna di zaman Nabi Ibrahim. Begitu. Islam yang diturunkan oleh Allah di zaman Nabi Musa udah sempurna di zaman Nabi Musa. Jangan ujuk-ujuk bilang Nabi Musa Yahudi. Ya. Islam yang diturunkan oleh Allah di zaman Nabi Isa udah sempurna. Jangan bilang Injil kitabnya orang Kristen, nggak bisa. Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa, Injil itu kitabnya orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Isa. Taurat juga kalau begitu, kitabnya orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Musa. Zabur juga begitu, kitabnya orang Islam yang diturunkan di zaman Nabi Daud. Karena itulah sebagai orang Islam dan beriman, kita wajib beriman dengan seluruh kitab. Amanu billah wa malaikatihi wa kutubihi, baru wa rusulihi. Ya. Baru wa yaumil akhir, baru wabil qadari khairu wa syarrihi. Nah, jamaah sekalian dimulakan Allah, itulah yang mesti kita sampaikan dengan tegas di hari pertemuan pertama ini. Jangan ragu-ragu, Pak. Jangan ragu-ragu. Andai kata gurunya berkata di sekolahan Islam menyempurnakan agama-agama sebelumnya, Bu, tanyain. Pak, tanyain. Maaf, kalau gitu Islam agama paling belakang dong. Gituin. Biar dia mikir, iya, Islam diturunkan paling belakang. Hah? Kalau Islam diturunkan Nabi paling belakang, agama Nabi Isa apa? Tanyain. Agama Nabi Musa apa? Tanyain. Terus yang dalam Al-Quran dikatakan Allah menyebut kalian orang Islam sejak dahulu, bagaimana? Terus Nabi Musa berkata kepada kaumnya, fala tamutunna illa wa antum muslimun, bagaimana? Terus Nabi Isa berkata pada kaumnya, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ila Islam. Dia diajak kepada agama Islam tuh Nabi Isa tuh, mengajak orang kepada agama Islam. Nabi Isa tuh, ya saya ulangi ya, surat Shaf. Nabi Isa mengajak orang kepada agama Islam. Ya. Ini di masjid saya berbicara khusus kepada orang Islam, bukan kepada agama lain, dengan dalil Al-Quran yang nggak ditambah nggak dikurang, bahwa Nabi Isa berdakwah untuk mengajak orang kepada agama Islam, dan Nabi Isa berdakwah menyuruh orang mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Surat apa? Surat Maryam ayat 30. Jelas? Jelas. Jangan dibilang ini rasis, jangan dibilang ini menjelekkan agama orang, enggak. Beda. Yang Nabi Isa versi siapa, Yesus versi siapa, beda orang, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jadi jangan pakai tadeng-aling-aling kalau ngomong tauhid. Kalau ngomong fikih kita bisa toleransi. Kalau tauhid mana bisa ditoleransi? Mana bisa tauhid ditoleransi? Ya, nggak bisa. Karena itu tauhid tidak bisa dicampur aduk, nggak bisa. Ketika ada orang berkata Nabi Muhammad itu nabi yang ke-25, ada lagi nabi yang baru, kita nggak bisa toleransi, Pak. Nggak bisa. Enak aja. Apalagi mengucapkan selamat kepada orang yang mengaku nabi. Apa lagi? Siapa itu? Mirza Ali Muhammad. Siapa dia? Pembawa agama Islam Bahai. Siapa dia? Dia mengaku sebagai nabi 1844 dia ngaku sebagai nabi. Ya, 1844 dia ngaku sebagai nabi. Di situ. Ya. Dan dia mengatakan dia itu nabi. Dan malaikat Jibril nggak ada kata dia, karena dia mendapat wahyu langsung dari Tuhan kata dia. Dan dia punya kitabnya namanya Al-Bayan dan Al-Aqdas. Ini kitab dari Quran dari Tuhan kata dia. Terus kita ucapkan selamat. Ustaz dah. Kacau banget. Kacau. Ya, nggak boleh dong. Ini orang siapa? Mirza Ali Muhammad. Dia sekte sesat dari sebuah sekte Syiah. Karena nggak dapat tempat dalam jalur kepemimpinan, dia ngangkat dirinya sebagai nabi. Dan kemudian disupport oleh Inggris, dibiayai oleh Israel. Karena itu tinggalnya di Akka di Israel sono. Palestina kalau kita bilang ya, kan saya astagfirullahalazim naudzubillah. Dan kemudian dia mati di Haifa, Yafa. Pak, bukan kata orang, Pak, saya udah 4 kali ke sono. Udah 4 kali ke kuburannya dia dalam rangka membawa jamaah, bukan dalam rangka ibadah. Emang gue bahaya, Pak. Ya, dalam rangka mengenalkan kepada jamaah. Karena kalau kita jalan-jalan kan kita mesti kenalin. Inilah Islam Bahai, dibawa oleh seorang yang bergelar Bahaullah. Bahai, Bahai, Bahaullah. Ini dia. Ke tempat gereja juga kita bikin juga. Inilah gereja Holy Sepulchre. Inilah gereja yang diklaim ada salib yang tempat dulu menyalib. Kalau katanya Nabi Isa, kalau kata kita Yudas Iskariot gitu. Ini salibnya, kayunya masih ada, kain kafannya juga masih ada, kain kafannya masih ada. Loh, jadi dikafanin dong emang? Iya. Ya salli wa sallim